Meski dalam kehidupan bermasyarakat sering kita dengar, walaupun mulut saya judes, hati saya baik, bohong. Sebab bila mulut itu judes, gambaran apa yang ada di dalam hatinya. Bila orang itu mengeluarkan dari mulutnya ujaran kebencian, ujaran perpecahan, karena memang kondisi di dalam hatinya pun juga penuh dengan ujaran kebencian. Bila orang di dalam hatinya sesuatu yang baik, pastikan akan keluar daripada mulutnya sesuatu yang baik. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahan wahidan wa rabban syahidan la ma'buda siwah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, ballaghar risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa kashafal ghummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad, afdali khalqillah wa akmali khalqillah wa a'zami khalqillah wa akrami khalqillahi indallah wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ina lahum bi ihsan ila yaumi liqa'illah. Amma ba'du, faya ayyuhal muslimun ittaqullah, fa inna taqwa madaru kulli sa'adah, kama anna ittiba'al hawa ra'su kulli syaqawah, fattaqullah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi muhkami tanzilih, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Sadaqallah wa ballagha Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Masyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Di dalam Al-Quran dari 114 surat ada dinamakan surat Luqman. Dinamakan surat Luqman, ada apa ini? Padahal Luqman, kata para ulama tafsir, kebanyakan bukan nabi dan bukan rasul, namun seorang rajulun saleh, seorang hamba yang soleh biasa. Namun namanya begitu abadi sepanjang zaman, diabadikan di dalam Al-Quran. Sampai Allah puji, walaqad ataina Luqmanal hikmah anishkur lillah. Luqman, ayyuhal ahbab, adalah seorang penggembala kambing. Dituliskan oleh Syekh Muhammad Anas di dalam kitabnya Dalilus Sa'ilin. Bagaimana ini Luqman sampai namanya begitu abadi, padahal seorang penggembala kambing mantan budak. Sedangkan syarat seorang nabi dan rasul adalah insanun dzakarun hurrun, bukan budak. Luqman ini satu hari, saudara sekalian yang mulia, dipanggil oleh sang tuan. Luqman, baik ya Sayyidi, kamu potong satu kambing, lalu kamu bagi-bagikan kepada masyarakat yang tidak enaknya. Yang paling nikmat menurutmu tolong dibawa pulang buat saya. Sang tuan pengen tahu kambing itu yang paling nikmat apanya menurut Luqman.
Akhirnya Luqman sebagai hamba sahaya dipotong itu kambing oleh Luqman. Lalu kemudian dibagi-bagikan oleh Luqman kepada masyarakat. Fakir miskin dibawa pulang 2 kantong kresek. Dilihatlah oleh sang tuan, apa yang paling nikmat dari kambing itu? Ternyata yang satu isinya lidah kambing dan yang satu isinya hati kambing. Sang tuan berpikir berarti yang paling nikmat dari kambing itu adalah lidahnya dan hatinya. Ayuhal ahbab, pada bulan mendatang, bulan berikutnya Luqman disuruh lagi oleh sang tuan. Kata tuannya, Luqman, baik wahai tuanku, kamu potong seekor lagi kambing, lalu kau bagikan kepada masyarakat yang paling enaknya, dan yang paling tidak enaknya bawa pulang buat saya. Sebagai hamba sahaya, Luqman kerjakan itu. Lalu kemudian saudara sekalian yang mulia, dibagi kepada masyarakat. Dibawa pulanglah 2 kantong kresek. Dilihat oleh tuannya, ketika melihat isinya marah besar. Kata sang tuan, Luqman, baik wahai tuanku, kamu ini tuli atau tidak? Kata Luqman, tidak wahai tuanku. Lalu apa titahku? Bulan lalu engkau suruh bawa pulang yang paling nikmat, dan bulan ini kau suruh bawa pulang yang paling tidak enak. Kata sang tuan, telingamu ini sehat, tapi kenapa yang kau bawa pulang lidah lagi sama hati lagi? Sebetulnya yang paling nikmat itu yang mana, Luqman? Kata Sayyidina Luqman al-Hakim, saudara, karena tuan bertanya kepada saya, maka menurut saya yang paling nikmat itu lidah dan hati tuan. Sebab bila lidah dan hati ini bagus tuan, yang lain semuanya akan dipandang bagus. Namun sebaliknya tuan, bila lidah dan hati itu busuk tuan, yang lain tidak ada nilainya dan dipandang busuk. Sang tuan paham bahwa hamba sahayanya bukan orang sembarangan, orang yang selalu konsen di dalam menata hati dan mengontrol lidah. Wajar bila Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih menyatakan, ala inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wahyal qalbu. Wajar bila para pendiri bangsa ini di dalam lagu kebangsaan kita, bangunlah jiwanya, baru kemudian bangunlah badannya. Sayyidina Luqman konsen di dalam penataan hati, pengontrolan lidah. Saudara-saudara sekalian jamaah Jumat yang mulia, analoginya seperti teko saudara yang ada mulutnya. Maka teko itu ketika dituang akan keluar dari mulutnya apa yang ada di dalam isi teko. Bila teko itu isinya susu saudara, pastikan yang keluar dari mulut teko susu. Bila teko itu isinya kopi, akan keluar daripada mulut teko itu kopi. Tidak ada ceritanya ada teko di dalamnya susu, namun waktu dituang keluar kopi. Meski dalam kehidupan bermasyarakat sering kita dengar, walaupun mulut saya judes, hati saya baik, bohong. Sebab bila mulut itu judes, gambaran apa yang ada di dalam hatinya. Bila orang itu mengeluarkan dari mulutnya ujaran kebencian, ujaran perpecahan, karena memang kondisi di dalam hatinya pun juga penuh dengan ujaran kebencian. Bila orang di dalam hatinya sesuatu yang baik, pastikan akan keluar daripada mulutnya sesuatu yang baik. Sesuatu yang sulit akan keluar dari mulutnya yang baik. Bila kemudian isi hatinya tidak baik, maka Sayyidina Luqman al-Hakim mendidik kita bagaimana kita harus konsen penataan hati dan pengontrolan lidah. Sebab ini adalah nikmat besar dari Allah, sekaligus adalah amanat. Kurang pandai mengontrol lidah,
bisa menyebabkan bahaya, bisa menjerumuskan kita ke neraka, dan dengan lidah juga sebagai penyambung daripada hati bisa menghantarkan orang menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Pandai-pandailah mengontrol lidah dan menjaga hati, sebab ini adalah hal yang paling penting. Wajar bila Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus di tengah-tengah kita sebagai penyempurna akhlakul karimah, dan akhlak itu bersumber pada hati. Hati manba'ul hikmah, sumber daripada keluar hikmah. Dan bagi kita bersama saudara kaum muslimin, mari kita berupaya mendekati para alim ulama untuk kita bisa menata kita punya hati, mengontrol kita punya lidah. Kita tidak usah heran bila ada orang dari mulutnya keluar ujaran kebencian, menebarkan perpecahan dan seterusnya, karena memang kondisi apa yang ada di dalamnya. Sebab teko tidak akan mengeluarkan kecuali apa yang ada di dalam isi teko. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala di hari Jumat yang mulia, yang ada waktu mustajab, Allah berikan kita taufik dan hidayah. Allah berikan kita ma'unah dan inayah, sehingga kita mampu pelan-pelan tapi pasti untuk menuju menata hati dan mengontrol lidah kita sampai Allah tutup akhir hayat kita dalam keadaan yang terindah, husnul khatimah, husnul khatimah dan husnul khatimah. Amin, amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu as-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fastaghfiruh 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 innahu huwal ghafurur rahim.